Halo sahabat Lavender, balik lagi sama Kak Saat. Kali ini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video tentang tips sukses SNBP 2024. Ini udah ada 6-7 pertanyaan di sini, ya komen-komenan juga sih. Jadi nanti akan Kak Saat bahas yang satu-satu lah. Gitu. Oke, ini sebenarnya ada yang pertanyaan dulu ya, yang pertanyaan dulu deh, bukan yang tanggapan. Yang pertanyaan dulu, maaf Kak, apa benar kalau kita milih dua kampus, misalkan UI sama UGM, maka pilihan kita nggak akan dilirik karena kampusnya nggak mau dinomor duakan. Apakah benar seperti itu? Oke, gini, jadi kalau UI UGM ini buat contoh ya, bisa aja top 10 lah, top 10 PTN, top 10 PTN UI, UGM, Undip, UNER, Unpad, ITB, ITS, itu semuanya sebenarnya bukan nggak mau dinomorduakan, tapi secara sistemnya SNBP aja nggak akan bisa mereka ada di nomor 2. Kenapa? Yang pertama, SNBP itu sistemnya seri, bukan paralel. Seri itu gimana? Paralel itu gimana? Kayak kasat terangkan di video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman daftar di pilihan satu, terus gak diterima, baru dilempar ke pilihan kedua gitu. Kasat pakai analogi kemarin itu, ada bis mau ke Jogja nih, teman-teman masuk ke situ, rame nih semua orang set, terus ternyata bis itu udah penuh sebelum teman-teman masuk. Intinya teman-teman gak diterima di bis itu. Baru teman-teman pindah lari ke bis kedua. Nah kalau bis itu udah penuh sama orang-orang yang milih pilihan satunya adalah bis tersebut, bis kedua, ya udah teman-teman akan kelempar gitu. Jadi sistemnya serial bukan paralel. Nah kampus top PTN tuh hampir nggak pernah ada diterima oleh di pilihan kedua. Jadi teman-teman yang diterima di top 10 PTN, top 10 PTN dari SNBP itu rata-rata atau hampir semuanya itu adalah diterima di pilihan pertama. Karena tadi untuk di pilihan pertama aja, jadi kampus akan nutup dulu nih. Tetap ini adalah orang-orang yang memilih kita di pilihan pertama. Itu langsung diseleksi dulu. Baru kalau ada sisa seat, sisa bangku kosong, akan masuklah orang-orang yang milih mereka di pilihan kedua gitu. Jadi ya orang yang milih pilihan pertama aja udah penuh, kayak UGM bilang SNBP itu cuma 30%. Misal ada 30 orang yang 33 orang, 30 orang yang 30 bangku yang disediakan, yang daftar udah 500, dia udah penuh duluan sama orang yang milih pilihan pertama, yang berdaftar pilihan pertama aja ya gitu. Nggak populernya jurusan yang ada di kampus top 10 itu hampir nggak pernah ada kursi kosong dari pilihan pertama. Itulah alasannya ada mitos bahwa kampus-kampus itu nggak mau dilirik pilihan kedua. Jadi kebalik ya, bukan mitos, tapi fakta, karena mereka yang kampus-kampus top PTN ini semuanya udah penuh sama orang-orang yang mau milih pilihan pertama gitu. Jadi masalahnya di sistem, bukan preferensi kampusnya gitu. Bukan aku nggak mau jadi pilihan kedua, bukan, tapi karena sistemnya bilang seperti itu. Pilih dulu orang-orang yang yang memilih kamu untuk pilihan pertamanya, kayak gitu. Jadi semua kampus pun, nggak cuma UI, UGM dan lain-lain, semua kampus juga akan mengutamakan mereka yang di pilihan pertama. Kalaupun kalian juara olimpiade tapi naro di pilihan kedua, kebetulan di kampus itu udah penuh untuk pilihan pertamanya, ya kalian kelempar gitu, nggak akan masuk gitu ya. Oke, atau kalau kalian udah juara olimpiade, ya pasti kalian akan masuk di kampus di pilihan pertama kampus tersebut, kecuali semua yang daftar adalah juara olimpiade gitu ya. Oke, yang kedua, tadi dari Nazwa Farida 637 itu ya Nazwa ya. Jadi benar, tapi alasannya bukan itu, tapi benar. Jadi kalau untuk teman-teman yang milih top 10, ya udah pilihan pertama aja, nggak usah mikir pilihan akan diterima di pilihan kedua. Atau kalau memang pengen nggak diterima, ya pilih di pilihan kedua kayak gitu ya. Oke Kak, kalau milih prodi yang nggak ada alumninya, tapi alumni PTN-nya ada, itu peluangnya gimana? Oke, sekarang kalau ngomongin alumni di PTN tersebut, itu yang dihitung cuma sampai semester 6 ya. Jadi kalau ada seniornya di PTN itu di semester 6 aja baru dihitung.
Nah, untuk kampus-kampus tertentu bahkan yang dihitung per jurusannya, per prodinya. Jadi kalau teman-teman daftar di Sistem Informasi UI, ada senior nggak di Sistem Informasi itu yang dia semester 6. Kalau dia semester 7 udah nggak dihitung sebagai alumni. Nilainya udah agak relevan buat ke kamu, kejauhan gitu. Berarti semester 6 tuh berarti angkatan 2022 ya. 2022 dia 2023, 2021 ya, 2021 masih ada nggak di situ? Kalau 2020 udah nggak relevan, udah nggak dihitung lagi sebagai senior kalian gitu. Nah, tapi peluangnya gimana ya kalau udah lewat dari itu udah nggak dihitung, tapi kalau alumninya cuma alumni PTN, untuk kampus top 10 udah nggak dihitung ya. Jadi anggap aja nggak ada alumninya gitu. Tapi kalau untuk kampus non top 10 ya ada yang masih ngitung, ada yang enggak, itu agak agak goib sih. Tapi ya udah yang penting daftar aja dulu kalau memang pengennya ke situ. Tapi kalau kalau mau hitung-hitungan alumni ya anggap aja nggak ada alumninya gitu ya. Oke, kalau nilai nanti kita akan bahas di video lainnya. Tina V Channel 3136, Kak, kalau SNBP 2024 berarti bisa lintas jurusan dan dari IPA mau pilih jurusan yang IPS. Itu bisa ya. Kalau untuk lintas jurusan dari IPA mau ke IPS bisa banget. Apalagi kalau ngomongin persyaratan, jadi sebenarnya ada beberapa mata pelajaran yang jadi persyaratan di SNBP. Itu kalau Sosum itu rata-rata persyaratannya adalah mata pelajaran yang teman-teman udah dapat umum gitu. Kayak yang mau masuk jurusan sosiologi, kalau anak IPA yang dihitung jurusannya sejarah Indonesia. Nah, kalau ekonomi yang dihitung jurusannya matematikanya, mata pelajarannya matematikanya gitu-gitu. Jadi memang semuanya bisa lintas jurusan kecuali dari IPS ke IPA, terutama kedokteran. Karena kedokteran mewajibkan mereka yang mau masuk, ID-nya Ikatan Dokter Indonesia itu mewajibkan mereka yang mau masuk ke kedokteran adalah anak lulusan IPA gitu ya. Jadi sisanya kalau dari IPA ke IPS boleh banget lintas jurusan gitu. Oke, nah pertanyaan berikutnya itu sebenarnya bukan pertanyaan, ini ada tanggapan katanya kalau lolos SNBP, maaf Min, kalau baru nggak boleh kalau dinyatakan lolos SNBP tapi nggak daftar ulang, maka dia otomatis nggak bisa ikut SNBT di mandiri manapun. Kalau dia nggak lolos boleh-boleh aja. Ini agak ini ya, membingungkan kalimatnya sebenarnya. Tapi intinya adalah kalau teman-teman udah diterima di SNBP, entah dia daftar ulang nggak ataupun nggak daftar ulang, maka teman-teman sudah pasti nggak bisa daftar SNBT yang tes. Jadi kalau teman-teman udah diterima di SNBP berdasarkan prestasi, mau daftar ulang atau nggak daftar ulang, otomatis akunnya ke-freeze, nggak akan bisa daftar SNBT yang tes, gitu ya. Dan teman-teman jadi nggak bisa daftar ujian mandiri, terutama untuk ujian mandiri yang meminta nomor ujian SNBT kalian. Kayak UI, Unpad, ITB, itu semua udah menyebutkan secara resmi bahwa kalian akan diminta nilai SNBT-nya, akan diminta nomor SNBT-nya. UI minta nomornya doang, ITB minta nilainya, Unpad memang diseleksinya pakai nilai SNBT. Jadi udah pasti kalau kalian daftar SNBP dan diterima, nggak harus daftar ulang, pokoknya diterima, itu kalian akan ke-freeze, nggak akan bisa ikut SNBT dan nggak akan bisa ikut beberapa ujian mandiri lain yang mensyaratkan SNBT-nya. Teman-teman kalau mau lebih jelas bisa cek ke YouTube-nya SNPMB-BPPP, itu ada di menit 47, boleh di play sendiri ya di situ ya. Menyampaikan kepada siswa, terutama dalam dia mengisi pilihan di jalur prestasi. Kalau dia hanya ingin masuk di satu prodi A sesuai dengan passionnya, minat bakatnya, ya ambil A itu. Tapi kalau dia ingin coba-coba, biarlah saya coba nanti pilih yang kedua. Ternyata lulus dia pilih yang kedua. Kemudian tidak diambil. Kalau dulu masih bisa dia ikut mandiri. Kalau sekarang tidak bisa dia ikut mandiri. Kenapa kita lakukan ini? Untuk menekan angka
yang mendaftar ulang di SNBP itu bisa meningkat supaya hak-hak anak-anak kita yang seharusnya masuk, mereka bisa masuk. Di situ ya. Kenapa? Karena kayak yang Kasat kasih data kemarin, banyak banget soalnya di tahun lalu itu yang diterima di SNBP tapi nggak daftar ulang. Mereka mau ngurangin itu gitu. Jadi yang teman-teman yang eligible, kalau memang ragu nggak diterima di jurusan atau kampus impiannya, mendingan jangan daftar. Tapi kalau mau daftar ya daftar aja, nggak diterima ya nggak apa-apa. Jadinya teman-teman udah siap akan fight di SNBT ataupun ujian mandiri. Itu aja jawaban-jawaban pertanyaan dari Kasat. Untuk video berikutnya nanti kita akan bahas tentang nilai-nilai rata-rata, apalagi ini ada beberapa pertanyaan, nggak cuma di YouTube, di TikToknya Bim Lavender atau di IG-nya juga ada beberapa yang nanyain masalah nilai, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya, komen lagi kalau memang masih ada pertanyaan dari Kasat. Bye-bye.